Halo semuanya, kali ini saya akan menganalisa market gold atau XAUUSD di tanggal 30 November 2023. Saya akan mulai dari sisi fundamental dan teknikal. Saya akan mulai dari fundamental terlebih dahulu. Kemarin itu di tanggal 29 November ada data GDP dan news anggota The Fed, tepatnya 2 orang. Saya mulai dari data GDP dulu ya. Kemarin itu ekspektasi market di angka GDP 4,9%. Ternyata actualnya di 5,2%. Pertanyaannya, apakah The Fed akan soft landing pada tahun ini atau 2024? Oke, kalau untuk tahun ini impossible ya. Tapi ya saksikan saja di 2024. Nah, untuk news berikutnya itu ada Perdana Menteri Israel Netanyahu, kurang lebih statementnya Israel akan titik-titik ya, teman-teman paham lah maksudnya apa. Ini soalnya agak sensitif ya kalau misalkan saya bawa di media gitu. Nah, intinya kalau misalkan agresif kembali artinya para investor akan mengamankan uangnya atau kapitalnya di safe haven atau gold, karena gold itu nilainya stabil. Jadi itu news mendadak ya. Dan untuk news berikutnya ada anggota The Fed, ada 2 orang yang speech, ada Bostic dan Barkin. Saya mulai dari Bostic dulu. Kalau saya lihat kemarin Bostic itu dia statementnya Bank Sentral Amerika percaya diri pada tindakan saat ini. Artinya statement-statement dari Bostic ini memang dia kecenderungannya dovish karena percaya diri apa yang sudah tindakan yang dia ambil dari The Fed gitu. Jadi bisa dibilang Bostic ini dovish ya. Nah, di sisi lain kalau dari Barkin, dia awal statementnya itu bisa dibilang dovish ya. Kurang lebih seperti ini, terlalu dini berbicara tentang memangkas suku bunga. Nah, jadi suku bunga memang masih lama ya, karena kan di tahun 2024, tepatnya di bulan rencana The Fed itu di Mei kalau nggak salah. Nah, berikutnya statementnya itu dia dovish, yaitu saya tidak ingin menaikkan suku bunga kembali. Nah, itu udah dovish banget, artinya dia percaya diri bahwa inflasi akan mengalami penurunan dan juga suku bunga Amerika memang sudah memiliki angka yang sangat tinggi gitu. Nah, kemarin itu saya langsung kasih sinyal tuh di sini kan. Dikasih sinyal sini sempat naik 20 pip, tiba-tiba ini terjadi penurunan yang sangat tajam karena tiba-tiba statement dari Barkin itu dia kurang lebih menyatakan saya ingin opsi melakukan lebih banyak suku bunga jika inflasi mulai memanas lagi. Nah, tiba-tiba di sana market atau gold ini tiba-tiba turun nih. Tapi hokinya saya itu stop loss-nya hampir kena dan tiba-tiba Barkin ini keluarin statement dovish lagi. Jadi intinya ya Barkin ini bisa dibilang memainkan market lah ya. Jadi labil gitu. Marketnya jadi labil. Nah, kurang lebih untuk news kemarin seperti itu. Untuk news hari ini tuh ada core PCE dan personal spending. Dan satu lagi apa ya, lupa saya. Nah, itu teman-teman perhatikan saja. Saya tidak bisa membicarakan secara spesifik di sini untuk angkanya seperti apa teman-teman, tapi bisa nilai sendiri apa nanti dampaknya. Contoh misalkan nanti good for USD, maka kita akan short pada gold, tetapi untuk take profitnya realistis saja ya. Nah, untuk data hari ini seperti itu teman-teman perhatikan saja. Dan untuk sisi teknikal saya lihat di daily kemarin itu dia pembentukan doji ya di sini. Artinya memang ada tahap kebimbangan pada teknikalnya, terutama di time frame daily ya. Nah, pertanyaannya gini, misalkan 2050 di breakout dan didukung oleh fundamental yang good for gold, artinya 2050 akan di breakout. Dan sebaliknya kalau misalkan bad for gold, artinya 2050 akan rejection. Nah, misalkan 2050 di breakout di angka 2070, karena 2070 itu bertepatan di area tertingginya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dia fundamental mendukung untuk gold turun, maka target penurunannya sampai bisa dibilang 2020 dulu. Nah, untuk daily-nya sebenarnya seperti itu kalau dari sisi teknikal.
Nah, kalau dari H4 sebenarnya kita lihat ya di sini ada dominan break sell. Nah, sebenarnya ada metode reversal ya, dominan break sell kan. Tetapi di sini kita nggak bisa nih memastikan hanya dari teknikal saja. Kalau opini saya, mesti dikombinasikan. Contoh, misalkan nanti data dari core PCE good for USD, artinya gold akan melemah. Nah, didukung oleh teknikal yang sekarang nih, dominan break sell, artinya oh berarti bagus untuk dolar dan kita short pada gold didukung dominan break sell. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk keempatnya tetap ya kita menunggu data-data yang hari ini seperti apa keluar ya. Nah, kalau dari H1 saya lihat di sini terbentuk pola double top ya. Hampir ya. Ini pola double top, ini higher high, ini lower high. Kalau misalkan ini higher low terakhir di breakout artinya gold akan mengalami penurunan sampai 2025 atau 2020 ya, kisaran situ. Target saya sih 2020 ya. 2020 atau 2025 sih, karena kan dolar ini masih dalam tahap pelemahan gitu. Jadi menurut saya ya kisaran harga realistis aja untuk penurunan. Nah, jadi seperti itu untuk H1-nya. Nah, kesimpulannya untuk fundamental tadi hari ini teman-teman perhatikan core PCE, personal spending, dan satu lagi apa ya? Lupa saya. Jadi teman-teman perhatikan kalau misalkan datanya bad for USD, teman-teman bisa fokus pada buy, artinya 2050 kemungkinan akan di breakout. Dan sebaliknya kalau misalkan good for USD, artinya 2050 akan mengalami rejection. Seperti itu antara fundamental dan teknikal. Nah, kira-kira untuk analisa hari ini seperti itu di tanggal 30 November 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.